Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Selasa, tanggal 24 Agustus. Intensi yang disiapkan, syukur atas keberhasilan operasi dari seorang kakak Iriani. Semoga proses pemulihan berjalan lancar. Juga syukur atas kesembuhan dari Ibu Sio Dwi Alan. Sekarang sudah kembali ke rumah keluarga dan semoga dia akan proses kesembuhan berjalan lancar dan kembali sehat walafiat. Mohon keselamatan jiwa bagi Mama Genoveva Anjin yang hari ini genap 1 tahun meninggal dunia. Mohon keselamatan jiwa bagi Mama Anastasia Lerekodi, Bapak Lazarus Keloro Niron, dan semua keluarga besar yang sudah meninggal dunia. Juga kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Saya ingat anak Simplicia Floresa Hadun, Surter Suster Marta, dan juga beberapa teman yang lagi dalam proses pemeriksaan dan menanti hasil pemeriksaan. Semoga hasil pemeriksaannya baik adanya. Mari kita mendoakan mereka-mereka yang karena COVID, ada begitu banyak yang diserang virus corona kali ini. Ada yang karantina mandiri di rumah keluarga, ada yang di tempat-tempat pemerintah yang siapkan. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan memberi mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Bartolomeus Rasul, di nama lainnya Nathanael. Dia diperkenalkan oleh temannya Filipus, dan dia juga mengikuti Filipus untuk bertemu Tuhan. Begitu bertemu Tuhan, dia begitu gembira untuk mengikuti Yesus. Semoga semangatnya menjadi inspirasi hidup kita. Kita mohon doanya untuk kita semua. Semoga kita pun akan menjadi saksi Kristus yang setia dan bertanggung jawab. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa tujuan hidup kami, terdorong oleh cinta kasih kepadamu, Santa Allah Bapa Raja Maha Mulia, penyelamat manusia, teguhkanlah iman di dalam diri kami. Dengan iman itu, Rasul Bartolomeus sudah terpaut pada Kristus dengan hati tulus ikhlas. Semoga berkat doanya, gerejamu menjadi tanda dan saluran keselamatan untuk segala bangsa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku Yohanes mendengar seorang malaikat berkata kepadaku, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu di dalam roh aku dibawanya ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 Rasul Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintah-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu, ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, 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 haleluya. Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel. Haleluya, haleluya, haleluya.
sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Kita semua mengenal Kristus karena ada orang yang menyampaikannya kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada orang tua kita atau kepada mereka yang membantu kita agar kita boleh mengenal Kristus. Saya secara pribadi dipermandikan tanggal 9 Oktober tahun 1960. Saya dipermandikan bukan karena kemauan saya, tetapi karena iman orang tua saya. Mereka lah yang membawa saya ke pastor dan meminta pastor untuk mempermandikan saya. Dan sejak saat itulah aku menjadi anggota gereja yang sah, anggota gereja Katolik yang sah. Dari saat itu sampai hari ini. Saya mengenal Kristus lewat orang tua saya. Saya bersyukur kepada orang tua saya, mama saya, bapak saya, kakak-kakak saya, yang membawa saya ke gereja, meminta pastor untuk mempermandikan saya. Selanjutnya dalam proses, orang tua mengajar saya, kemudian sewaktu saya masuk SD, masuk sekolah, SMP, SMA, seminari, akhirnya saya mengalami Tuhan itu secara real. Injil hari ini, Natanael, atau di nama lainnya Bartolomeus, ia sebelumnya belum mengenal Yesus, tetapi Filipuslah yang memperkenalkan Yesus kepadanya. Awalnya Natanael menantang Filipus, apakah ada sesuatu yang baik dari Nazaret? Dan Filipus katakan kepadanya, "Mari dan lihatlah." Satu jawaban yang menarik sekali dari Filipus, membiarkan Natanael atau Bartolomeus untuk mengalami Tuhan secara langsung. Filipus tidak mau mengajar tentang Yesus kepadanya. Dia hanya memperkenalkan Yesus kepadanya. Lalu Natanael sendiri atau Bartolomeus sendiri yang bertemu Yesus. Dan saat itulah ia percaya kepada Yesus. Terlebih waktu Yesus mengatakan kepada Natanael,
aku sudah melihat engkau di pohon ara. Itulah perjumpaan Nathanael dengan Yesus. Yesus sudah melihat Nathanael sebelum Nathanael berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Itulah kehebatan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Segalanya terbuka. Marilah saudara-saudariku yang terkasih. Jadilah orang yang bisa membawa orang lain kepada Tuhan. Kalau kita sendiri pernah mengalami bagaimana kita dibawa oleh orang lain kepada Tuhan, semoga pengalaman itu pun akan menjadi pengalaman kita untuk membawa orang lain juga kepada Tuhan. Pasti Tuhan sangat berbahagia kalau kita berhasil mengajak begitu banyak orang kepadanya, agar mereka pun boleh mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan, menjadi murid Tuhan, menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang selamat. Kita berdoa, semoga setiap hari kita selalu menunjukkan Tuhan kepada banyak orang, sehingga mereka pun akan datang menemui Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa pelindung umat beriman, pada pesta Rasul Bartolomeus untuk menghormatinya, kami mempersembahkan pujian kepadamu. Semoga berkat doa restunya, kami kau anugerahi bantuanmu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkaulah Gembala kekal, yang tak pernah meninggalkan kami kawananmu. Sebaliknya, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala yang memimpin kawanan-Mu, yaitu umat yang percaya kepada Putra-Mu. Oleh sebab itu, kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, serta semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas keberhasilan operasi dari seorang teman, Kakak Iriani, dan juga kesembuhan dari sakit dari Ibu Sio Dwi Alan. Semoga kesehatan selalu mereka alami ya Tuhan. Dan semoga mereka memperoleh kekuatan daripadamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, yang hari kematiannya akan peringati pada hari ini, Pater Ramon Velasco dari Filipina, Pater Vladislaus Kowalak dari Polandia, Bruder Eduardus Heinrich Karel Boimer dari Jerman, dan Bruder Josef Walter dari Jerman, SPS Suster Ventura, Suster Mirta, Suster Marielena, dan juga Mama Genoveva Angelin, dan Mama Anastasia Lere Kodi, Bapak Lazarus Keloro Niron, dan juga kami punya konfrater kami, Gabriel Mite, Boris Niti. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, secara khusus Rasul Bartolomeus, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa naungan hidup kami, jaminan keselamatan abadi telah kami terima pada pesta Rasul Bartolomeus. Semoga santapan suci ini menolong kami baik hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan, semoga Engkau mendengarkan doa-doa kami untuk mereka yang sakit, baik mereka yang namanya kami sudah sebut, maupun teman-teman kami yang lain yang tidak kami sebutkan nama mereka masing-masing. Tapi kami ingat mereka dalam doa kami hari ini. Tuhan, Engkau mengetahui mereka semua. Dan pasti mereka juga merindukan sentuhan tangan kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, sekali lagi, kami mohon jamalah mereka semua. Berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Kami juga ingat penderema kami ya Tuhan di mana saja mereka berada. Mereka selalu membantu sesama. Secara khusus kami di komunitas ini. Yang selalu mendoakan kami. Dan selalu membantu kami dengan cara mereka masing-masing. Tuhan, ganjarilah mereka dengan berkat-Mu. Dan juga mereka-mereka yang selalu menawarkan renungan-renungan lewat sosial media. Dan juga membacakan firman-Mu kepada kami semua. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Semoga mereka tidak putus untuk meneruskan pewartaan mereka lewat sosial media. Dan ganjarilah mereka ya Tuhan dengan kesehatan jiwa raga dan berkatilah segala usaha mereka. Dan berilah istirahat kekal bagi mereka yang meninggal dunia. Dan berkatilah juga keluarga yang ditinggalkan. Supaya mereka pun tetap setia padamu dan selalu diberi kesehatan jiwa raga. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin.